Astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ajaranillah wa iyyakum minal bid'ah wal dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa khatib sebelum menyampaikan khutbahnya mengingatkan akan rukun Jumat, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata sebagaimana yang dinyatakan oleh Ali radhiyallahu an, al khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Takwa artinya kita menanamkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengamalkan apapun yang Allah turunkan dari langit, dan berusaha untuk qanaah, ikhlas dan redha dengan pemberian Allah walaupun sedikit, dan persiapan untuk hari setelah kematian kita. Itulah takwa. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rawa Ahmad fi musnadihi wal Bukhari fi adabil mufrad an Abdullah ibn Amr ibn Asin radhiyallahu an annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna nabiyya Nuhan alaihi salam lamma hadarathul wafatu qala libnihi inni qasun alaikal wasiyah faqala Nuh alaihi salam inni amuruka bithnataini wa anhaka an ithnataini. Faqala Nuh alaihi salatu wassalam amuruka bila ilaha illallah walau anna as-samawati sab'i wal aradina sab'i fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin la rajahat bihinna la ilaha illallah walau anna as-samawati sab'i wal aradina sab'i kunna halqatan mubhamatan faqasamat bihinna la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdi fa innaha tasbih kulla syai'in
wa biha yurzaku kulla syai'in wa anhaka an isnataini anil kibri anis syirki wa anil kibri. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam musnadnya, dan juga Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Adabil Mufrad dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam saat dekat-dekat ajalnya, dia mengatakan kepada putranya, sesungguhnya aku akan berwasiat kepadamu dengan sebuah wasiat. Aku perintahkan kepadamu dua perkara dan kularang kepadamu dua perkara. Adapun yang kuperintahkan dari dua perkara itu, yang pertama, aku wasiatkan kepada engkau dengan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau seandainya seluruh lapisan-lapisan langit dan juga seluruh lapisan-lapisan bumi ditimbang di sebuah neraca, dan la ilaha illallah ditimbang di neraca satunya, tentu la ilaha illallah lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Dan kalau seandainya langit dan bumi berada di sebuah lingkaran yang sangat kokoh yang tidak bisa dipecah lagi, maka la ilaha illallah mampu untuk memecahkannya. Dan aku wasiatkan juga, kata Nuh alaihi salatu wassalam, agar memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena kalimat ini adalah tasbih seluruh makhluk, dan semua makhluk diberikan rizki dengan dua kalimat itu, subhanallah wa bihamdi. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, aku larang kepada kalian dua perkara. Yang pertama, jauhi kesyirikan, dan yang kedua, jauhi kesombongan. Inilah inti wasiat Nuh alaihi salatu wassalam kepada putranya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa wasiat adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan seorang muslim. Apalagi di zaman sekarang, di mana mautul faj'ah, kematian mendadak, tidak bisa dihindari. Betapa banyak kemudian orang tidak sadar, tiba-tiba datang bencana alam kepada kita, dan kita tidak sempat berwasiat yang baik untuk keluarga kita. Makanya wasiat pada hari ini sangat penting sekali, karena kematian mendadak hari ini luar biasa jumlahnya. Tidak mengenal orang tua, tidak mengenal anak muda, laki-laki dan perempuan, bisa terjadi kapan saja. Makanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma senantiasa menyimpan wasiatnya setiap malam, karena dia takut kalau seandainya ajalnya menjemput dia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tahu bahwa wasiat ini adalah amalan para nabi. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala banyak menggambarkan bagaimana Ibrahim memberikan wasiat kepada putranya, bagaimana Nabi Allah Ya'qub berwasiat kepada putranya, dan banyak para nabi mereka berwasiat kepada putra-putranya. Bahkan Nabi SAW juga sebelum wafatnya berwasiat untuk kita semuanya, dan mengatakan, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, ma tamassaktum bihima lan tadillu abada, selama kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak mungkin sesat selamanya. Kemudian Rasul mengatakan, kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Begitu juga para sahabat, mereka berwasiat kepada putranya, seperti yang dikatakan Mu'adz bin Jabal kepada putranya, idza sallaita, apabila engkau salat wahai putraku, fasalli salata muwaddi', seolah-olah salat yang kamu lakukan adalah salat terakhir dan tidak ada salat setelahnya. Begitulah budaya wasiat dari zaman ke zaman, dari para nabi dan juga para sahabat, termasuk juga para salafun salih. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lah diantaranya adalah wasiat Nuh alaihi salatu wassalam kepada putranya. Nuh mewasiatkan 4 perkara, 2 diperintahkan dan 2 dilarang.
Adapun yang pertama diperintahkan, Nuh berwasiat kepada putranya, amuraka bila ilaha illallah. Aku perintahkan engkau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya Nuh berwasiat kepada putranya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap para nabi membawa agama tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, di mana tugas mereka menyampaikan kepada umatnya, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, la ilaha illallah, dan jauhi sembahan selain daripada Allah alias taghut. Termasuk Nuh alaihi salatu wassalam yang merupakan rasul pertama berwasiat kepada putranya untuk senantiasa mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Maka kita pun demikian berusaha untuk berwasiat kepada anak-anak kita. Seperti wasiat Luqmanul Hakim, mewasiatkan kepada putranya agar senantiasa bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Ya bunayya la tusyrik billahi, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada hari ini, tauhid sangat penting untuk senantiasa kita amalkan. Di tengah-tengah syubhat dan syahwat yang terus menggerus iman dan tauhid manusia, maka pada hari ini kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang penting untuk kita tegakkan. Ketika manusia mereka hanya memahami, mereka hanya melafadzkan kalimat ini dan tidak paham maknanya. Ada di antara mereka yang mengucapkan kalimat ini tapi masih percaya kepada tangkal-tangkal dan dukun-dukun. Masih datang ke kuburan-kuburan wali-wali kemudian meminta-minta di situ. Masih bertawakal kepada selain Allah, menanamkan rasa takut kepada selain Allah, menanamkan harap kepada selain Allah, menanamkan cinta kepada selain Allah. Ma'asyiral muslimin, maka ini bukan mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itulah maka tauhid itu sangat penting demi mencapai kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah. Ini yang pertama. Nuh mewasiatkan agar kita berpegang dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang merupakan kunci daripada kunci sorga. Kemudian yang kedua, Nuh alaihi salatu wassalam berwasiat kepada kita dengan ucapan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah artinya kita mensucikan Allah dari segala bentuk yang bisa mengurangi zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan, Isa satu di antara tiga Tuhan, bahkan yang lebih ekstrim mengatakan Isa adalah Tuhan, maka kita katakan subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan wa qalatil yahud Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah, maka kita katakan subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Artinya tasbih adalah mensucikan Allah dari setiap persekutukan orang-orang musyrik. Dan kita katakan subhanallah maknanya Allah bersih dari tuduhan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi ataupun orang-orang musyrik. Karena ini kalimat yang sangat agung, membersihkan Allah dari setiap cacat dan kurang. Wa bihamdi, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan hidayah kepada kita. Alhamdulillah, kita diberikan hidayah sunnah. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita masih bisa beribadah kepada Allah, dan begitu seterusnya. Pujilah Allah dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi senang ataupun tidak, baik dalam kondisi sehat ataupun sakit, karena Allah berhak dipuji dalam kondisi apapun. Rasul mengatakan kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, tapi dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nuh melarang dua perkara. Pertama, kesyirikan. Syirik adalah penghulunya dosa. Tidak ada dosa yang melebihi dosa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, dan Allah hanya mengampuni dosa selain itu. Maka jauhi kesyirikan. Jauhi kesyirikan, di mana di zaman sekarang mulai syirkul akbar sampai syirkul asghar hampir merata di masyarakat. Dan ini menjadi perhatian harusnya kita yang mengenal tauhid, agar kita senantiasa mengingatkan manusia jangan sampai jatuh kepada kesyirikan. Karena syirik ini kalau sampai dilakukan, pertama dia mengeluarkan dari Islam, yang kedua menggugurkan semua amalannya, yang ketiga kalau dia mati kemudian masuk ke dalam neraka, maka selamanya dia tidak akan dikeluarkan dari neraka. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, kalau engkau melakukan kesyirikan, hancur lebur amalanmu. Kalau seandainya setakat Nabi SAW, seorang Nabi dan Rasul yang sudah diampuni dosa yang telah, yang sedang dan yang akan datang, melakukan kesyirikan, maka percuma kenabiannya. Macam mana pula kita? Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, wa'anil kibri. Sahabat ketika datang kepada Nabi SAW mengatakan, amma syirku fa'arafna ya Rasulullah. Adapun kesyirikan kami sudah paham. Lalu apa itu al-kibru, kesombongan itu? Apakah kalau ada orang memakai baju bagus dikatakan sombong? Kata Rasul, bukan, karena sombong bukan di baju. Apakah kalau ada orang menggunakan sandal bagus dia merupakan kesombongan ya Rasulullah? Kata Rasul, bukan, karena sombong itu bukan di sandal. Ataukah orang yang berkendaraan dengan kendaraan yang mewah dikatakan sombong? Bukan, sombong itu bukan di kendaraan. Kemudian sahabat mengatakan, lalu apa itu sombong? Maka Rasul mengatakan, sombong adalah safahul haq wa ghamdun nas. Orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Di zaman Nabi SAW ada orang yang makan dengan tangan kiri. Kemudian Rasul mengatakan, kul biyaminik, makan kau dengan tangan kananmu. Tapi belum dicoba dia berani mengatakan mastata'tu, aku tidak bisa. Maka Rasul mengatakan, idzan mastata'ta abada. Kalau begitu selamanya tanganmu tidak akan diangkat. Tidak lain kau mengucapkan kalimat itu kecuali karena kesombongan. Sombong menolak sunnah, sombong menolak nasihat dari Nabi SAW. Maka siapapun yang sombong dari kebenaran, maka itulah hakikat al-kibru, ataupun merendahkan manusia. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat sangat dipuji ibadahnya, solat malamnya, kemudian puasa sunnahnya, baca Qur'annya. Sahabat yang lain mengatakan tidak ada manusia yang lebih sempurna dibandingkan sahabat itu. Kemudian Rasul mendengar percakapan mereka. Tiba-tiba orang yang dibicarakan para sahabat muncul dari ujung Masjid Nabawi. Kemudian Nabi SAW melihat sahabat itu. Kemudian kata Rasul, demi Allah di wajahnya penuh dengan sentuhan-sentuhan syaitan. Kemudian sahabat mengatakan, bagaimana engkau bisa mengatakan seperti itu wahai Rasul? Dia orang yang lebih abid di antara kami. Kata Rasul, tunggu saja sampai dia duduk di sini. Akhirnya orang itu mendekat. Kemudian duduk di halaqah Nabi. Kemudian Rasul bertanya dengan mengatakan, as'aluka billah. Aku bertanya kepada engkau karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya fulan. Orang ini mengatakan, tentu wahai Rasul. Apakah kalau engkau pulang ke kabilahmu, pulang ke kaummu, dalam hatimu merasa engkau lebih baik dibandingkan mereka? Dalam hatimu lebih mulia dibandingkan kaummu? Maka dia mengatakan, na'am ya Rasul, tentu wahai Rasul. Kata Rasul, pantas kalau di mukamu ada sentuhan-sentuhan syaitan. Itulah meremehkan orang lain. Ma'asyiral muslimin, makanya ketika Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ditanya tentang mana takwa, dia mengatakan, alla tadunnanna annaka khair min ahad. Takwa adalah engkau jangan mengira bahwa engkau lebih baik dibandingkan orang lain. Inilah 4 wasiat Nuh yang sangat luar biasa untuk kita amalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu ma tasma'un, aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tahu bahwa wasiat ini terbagi menjadi 2. Ada yang sifatnya wajib apabila berkenaan dengan hak-hak adami. Boleh jadi mungkin kita punya hutang kepada orang, boleh jadi kita punya janji kepada orang,
atau boleh jadi kita punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau berkenaan dengan hutang-hutang ini, maka berwasiat kepada wali-walinya adalah sebuah kewajiban. Tetapi ada di sana wasiat sunnah, seperti yang dilakukan Nuh kepada putranya, atau seperti yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz kepada putranya. Dia mengumpulkan putra-putranya dan dia mengatakan, aku berwasiat kepada kalian antattaqullah, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, satu hari Khalifah Ja'far Al-Mansur ketika diangkat menjadi khalifah berdialog dengan seorang alim yang bernama Imam Al-Muqatil. Kemudian Ja'far Al-Mansur mengatakan, idni ya Muqatil, bisa enggak kau berikan wasiat kepadaku wahai Imam Muqatil? Maka Imam Muqatil mengatakan, demi Allah, engkau ingin aku nasihati bima ra'aitu am bima sami'tu? Apakah yang aku wasiatkan kepadamu apa yang aku lihat, apa yang aku dengar? Maka Ja'far Al-Mansur mengatakan, aku ingin melihat apa yang kau lihat. Maka kemudian Muqatil menceritakan tentang dua khalifah, satu Umar bin Abdul Aziz dan satu Hisham ibn Abdul Malik. Kata Muqatil mengatakan, dua khalifah ini sama-sama memiliki 11 anak. Tapi Umar bin Abdul Aziz, dia tidak mewariskan hartanya kecuali hanya 18 dinar. Yang 5 dinar untuk kafan, yang 4 dinar untuk kuburan, sisanya itulah warisan anak-anaknya. Tapi Hisham ibn Abdul Malik, walaupun anaknya juga 11, tapi setiap anak mendapatkan alfa dinar, 1 juta dinar. Tapi kata Imam Muqatil, demi Allah, setelah anak-anak mereka besar, aku melihat putra Umar bin Abdul Aziz pernah menyumbangkan 100 ekor unta bersama perbekalannya lil mujahid fi sabilillah, untuk para mujahid di jalan Allah. Tapi satu sisi aku melihat putra daripada Hisham, aku melihat mereka yatasa'al fil aswaq, meminta-minta di pasar. Kenapa kemudian jomplang seperti ini? Harusnya Hisham dan keluarganya menjadi orang kaya, dan harusnya Umar bin Abdul Aziz keluarganya menjadi miskin. Itu karena wasiat yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada putra-putranya. Dia mengatakan, inni qasun alaikal wasiyah usikum bitaqwallah. Dia hanya berwasiat untuk bertakwa kepada Allah, karena siapapun yang bertakwa kepada Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan khutbah yang singkat bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qawli wa amal, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu li salatil jum'ah rahimakumullah.